Oke, nah sekarang balik lagi ya bersama Muhammad Alfani Irawan dari TT 4404 yaitu dengan NIM 110121404104. Nah, di sini saya sudah mengerjakan yaitu tugas ya pengolahan data tabular menggunakan library Pandas dengan tugasnya itu membuat filter dan menampilkan plot ya. Nah, jadi di sini udah saya buat ya codingannya. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya dari soalnya sendiri. Nah, di sini kita punya soal yaitu dataset Dengwe. Nah, di sini ada kita akan melakukan filtering sama plotting. Nah, sebelumnya di sini ada datanya yaitu dataset .csv ya. Nah, di sini ada beberapa data ya, banyak banget ya di sini dengan headernya ada date onset, date confirmation, date notification, check dan lain-lain. Nah, jadi kita akan mengsorting dataset ini dan memfilter. Nah, di soalnya itu yang pertama kita melakukan filter terhadap jumlah kasus setiap negara, jumlah kasus setiap bulannya, jumlah kasus setiap grup di grup ruangan. Nah, kemudian nomor 2 membuat plot yaitu jumlah kasus per bulannya dan tunjukkan bulan mana yang paling banyak terjadi kasus. Kemudian yang ketiga, hitunglah dan jumlahkan setiap kasus di setiap tahunnya. Langsung aja ke codingannya. Nah, di sini pertama-tama itu saya ininya import dulu ya untuk modul-modulnya. Jadi saya menggunakan NumPy seperti yang diajarkan pada minggu sebelumnya, lalu Pandas dan Mathlib untuk untuk bisa menampilkan plotnya. Nah, yang pertama kita dilakukan adalah ini kita buka dulu ya filenya, yaitu dengan masukkan variabel, lalu modulnya dan read CSV untuk membacanya. Kemudian ini ada datanya atau filenya, nama filenya. Lalu ini kita untuk membacanya itu dengan separation ya. Untuk pemisahnya yaitu dengan tanda koma. Kemudian kita pakai low memory soalnya untuk supaya si kolom ini dibaca terlebih dahulu, kemudian jenisnya. Nah, jadi kan misalnya di dalam kolom itu jenisnya string, maka akan dibaca dulu setiap kolomnya, kemudian seluruhnya gitu. Nah, di sini ada nomor 1 ya untuk yang A yaitu jumlah setiap negara. Ini masukkan dulu untuk variabelnya quantity group, lalu di sini untuk disatukan dulu ya untuk menggrupkan si data quantity living ini dengan number of confirmed case. Nah, lalu di sini ada fungsi agg yaitu untuk ya agregatnya ya, jadi untuk bisa dioperasiin pada beberapa sumbu gitu. Jadi sumbunya itu quantity living sama number of confirmed case. Nah, di sini sum yaitu untuk dijumlahkan ya semuanya, semua case-nya. Kemudian kita reset index. Nah, kenapa ini digunakan? Jadi di sini adalah metode untuk fungsinya berguna untuk indeks ini untuk kolom ya. Jadi ketika si indeksnya itu tidak ada atau tidak berarti, maka si indeksnya itu bakal diatur ulang gitu.
Nah, kemudian di sini kedua kita ngesortingin data confirm cache-nya ya dari paling tinggi ke paling rendah. Jadi di sini masukin dulu ke variabelnya, lalu pakai metode sort values karena yang di sorting itu values-nya. Kemudian ini apa yang bakal disortinginnya. Nah, headernya. Nah, kemudian di sini ascending ke false. Ascending biar ke sort dari tinggi ke rendah gitu. Nah, kemudian di sini untuk plottingannya, jadi kita pakai plot bar ya. Pertama itu kita ngefigure dulu, jadi fix size-nya dulu 10-10 ya. 10 ke 10. Kemudian untuk kita pakaiin title-nya kita pakai confirm language cache in Chinese. Soalnya pakai dari datanya juga dari Chinese. Kemudian di sini plt bar h, yaitu fungsinya untuk menampilkan plot bar. Nah, di sini plot bar itu untuk quantity living dan number of confirm phrase. Nah, kemudian kita di sini gunanya untuk supaya nanti barnya itu berwarna ya, jadi kita pakai variabel color dulu, lalu pakai modul np untuk supaya berwarnanya itu di random ya, jadi di random. Nah, yang di randomnya itu untuk grup yang quantity living. Nah, kemudian untuk yang jumlah kasus setiap bulannya ya, di kasus setiap bulannya itu kita datanya itu ke data onsetin dulu, kemudian dengan pandas kita pakai fungsi dot to datetime untuk data onsetnya. Kenapa? Nah, di sini fungsi dari to datetime ini jadi untuk supaya mengubah si yang asalnya di di filenya itu file.csv-nya itu berupa string, nah diubah sama pandas supaya jadi datetime gitu. Nah, di sini kita ambil data lagi, untuk data kosongnya itu month, karena kita bakal bawa cuman bulannya doang, jadi month data onset. Nah, di sini datanya itu untuk di series ya, series untuk string time-nya dibawa. Kemudian yang kita bawa itu untuk bulannya, jadi pakai persen bulan gini. B. Kemudian kita menggrupkan ya data bulannya sama data confirm cache-nya. Seperti biasa sama yang di atas ini, yang A di sini. Lalu kita figurkan ke dalam plottingan bar. Nah, barnya yang di sini itu dibuat horizontal ya, yang ini juga dibuat horizontal. Lalu yang C-nya juga sama ya, sama kayak yang di A, cuman ini kita di grupnya itu di edge group, kemudian di sort, di ascending ke false, kemudian kita plottingin barnya. Nah, ini untuk nomor 1. Oke, jadi kita coba aja execute. Nah, nanti bakal account keluar outputan begini. Ini untuk yang jumlah setiap negaranya. Jadi untuk negara Denchueng, Kinmen, Keilung, Huanglian, Yilan, Taitung, Chenyi, dan sebagainya. Nah, di sini kita dapat ya Kaohsiung City itu yang paling tinggi ya data dengue case-nya. Kemudian, nah ini output nomor 2 itu kasus setiap bulan. Sini udah terdaftar ya, ada di bulan Maret, April, Mei, Februari, Juni, dan sebagainya. Dan sebagainya bakal diplotkan ke bar seperti ini. Kemudian juga sama dengan age group-nya. Sini ada yang dari yang belum setahun pun sampai ada yang sampai age-nya itu ke 70 ke atas. Itu untuk nomor 1. Nah, lanjut ke
token nomor 2. Nah, di sini jadi soalnya itu kita memplotkan jumlah kasus per bulan dan tunjukkan bulan apa yang paling banyak terjadi kasusnya. Nah, sama di yang kayak nomor 1 ya, kita convertin dulu data onsetnya, yang convert date onsetnya supaya diambil bulannya aja. Wait, kok bulannya? Oh iya, bulannya aja. Jadi sama ya. Terus, nah di sini saya buat plotnya, itu plotnya bakal berbentuk tabel, jadi pakai kita masukkan dulu ke variabel kosongnya, yaitu dengan modul PD data frame, untuk jadi keluarnya sebagai table gitu. Nah di sini saya itu bakalan ya membuat highlight ke kolomnya supaya nanti bisa menunjukkan bulan mana yang paling banyak terjadi kasusnya. Nah, jadi saya mendefinisikan dulu ya untuk kolomnya itu dengan kolom. Nah, jadi ntar di highlightin untuk background colornya itu nanti red atau merah gitu. Nah, nanti di defaultnya itu akan kosong. Nah, kemudian di return jika if p-nya itu sama dengan kolom, atau jika tidak maka default p in column. Nah, di sini kita pakai dot style, jadi untuk nge-style, kemudian di-apply supaya masuk. Nah, untuk subsetnya sendiri, jadi kita bakalan di koloman, lalu di kolom yang number of confirmed case. Nah, kayak gitu. Jadi kita coba runin. Nah, nanti bakal jadi kayak gini outputannya. Jadi dari month-nya di sini ada April, ada case-nya 224, di bulan Agustus yaitu 8.089 dan seterusnya. Nah, yang paling gede itu di bulan September, yaitu 20.801 gitu kan, dari semua ini. Dari semua bulan yang terjadi kasusnya itu di bulan September yang paling banyak. Nah, lanjut ke nomor 3. Nah, di sini nomor 3 kita jadi hitunglah yang menentukan jumlah kasus setiap tahunnya. Nah, pertama kita convert dulu date onsetnya supaya diambil tahunnya saja. Jadi sama kayak di atas ya, saat mengambil ke bulan saja saya pakai fungsi toDateTime. Nah, kita ambil datanya dari kolom date onset, kemudian kita akan masukkan ke kolom year. Dari data date onset kita string time in, yaitu kita ambil year-nya aja, tahunnya saja, jadi pakai persen %y. Nah, untuk lebih jelas lagi ya, jadi str f time ini, jadi kita pakai ini. Nah, jadi di sini itu kita ada pilihan, ada persen %y untuk year-nya, m itu untuk month-nya, day itu untuk days-nya. Jadi kan ditulisannya tanggal itu kayak gini nih. Nah kan di date onset itu kayak gini. Nah, jadi di sini itu ada y-nya, year, kemudian di sini month-nya, dan di sini day-nya gitu. Jadi kita kan kalau year-nya diambil ini doang, month-nya itu di sini doang. Ini untuk 01 itu udah ada ya dari modelnya itu, jadi ketahuan itu Januari gitu. Oke, lanjut lagi ke codingannya. Nah, jadi di sini str.time dengan dipakai titik koma, yaitu kita pakai yang year. Nah, kemudian dari habis itu kita menggrupkan data tahun year-nya sama si data confirm case-nya. Nah, jadi di grup B sama aja, untuk agregatnya untuk sama si number of confirm case-nya, lalu dijumlahkan, kemudian di reset, lalu disortingin values dari year-nya,
supaya ascending through. Jadi dari yang rendah ke tinggi gitu. Kemudian di sini kita buat tabelnya ya untuk data frame untuk di date group. Kemudian nanti si tabelnya itu bakalan ada untuk kolom jumlah totalnya. Jumlah totalnya itu nanti bakalan sama dengan dari kolom number of confirmed case semuanya, kemudian disumkan .sum itu untuk jadi jumlahnya gitu. Dijumlahkan semuanya, ditotalkan. Kemudian di sini terakhir kita print untuk df2-nya. Nah, kita run aja, bakal kayak gini untuk outputnya. Nah, jadi setiap year ada dari tahun 1998 sampai 2019. Kemudian ini case-case-nya yang 300 ini semuanya. Lalu dan ini total jumlahnya. Oke, seperti itu mungkin untuk semuanya. Untuk nomor 1 kita bikin plot bar. Terus untuk nomor 2 kita tunjukkan di mana bulan yang paling gede case-nya. Kemudian nomor 3 kita jumlahkan semua keseluruhan semua case-nya di setiap tahunnya itu. Oke, mungkin gitu aja dari saya Muhammad Novan Wirawan dengan NIM 11012041104 dari kelas TT 4404 untuk tugas Python minggu ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.